Istana megah milik raja, raja banyak pengawalnya. Walau badan letih bekerja, hati harus tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Teman-teman, aku awali aktivitas aku pagi ini dengan ngerapin jajannya anak-anak. Terus ini juga aku refill untuk roti. Jadi itu jajan itu dibeliin sama Pak suami tadi malam ya teman-teman. Jadi pagi ini tuh aku mau refill rotinya karena aku tuh mau makan roti juga. Terus nanti juga mau aku kasih ke anak-anak. Aku tuh nggak selalu ya teman-teman nyetok roti gabin kayak gini tuh, sesekali aja kalau kapan pengen gitu ya. Karena kalaupun selalu nyetok juga kadang itu kan bosan juga ya. Jadi ya kadang itu sesekali aja aku stok. Kadang ya roti gabin, kadang ya roti Roma gitu ya. Pokoknya ya roti-rotian gitulah. Nah lanjut ya teman-teman, di sini aku mau beresin cucian piring aku yang aku cuci kemarin sore, jadi baru sempet aku beresin sekarang. Kadang itu kan aku suka ngeberesin cucian piring aku itu di malam hari atau misalnya sebelum mandi gitu ya. Tapi ya kalau misalnya lagi mager dan udah ngerasa capek ya udah nggak menutup kemungkinan aku beresinnya itu di keesokan paginya gitu. Pokoknya kalau misalnya kita itu udah di rumah sendiri ya teman-teman, nggak ada yang bisa ngelarang-larang kita mau istirahat, kita itu mau leha-leha gitu ya, atau kita itu mau santai-santai gitu, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Pokoknya kita tuh bebas aja kapan bisa sempet gitu ya buat ngeberesin kerjaan rumah baru diberesin. Pokoknya nggak ada sih yang maksa gitu. Tapi kalau aku di rumah ya teman-teman memang kurang terbiasa juga dengan membiarkan rumah yang berantakan ya. Karena memang Pak suami juga itu nggak suka dengan rumah yang berantakan. Jadi kadang itu kalau misalnya aku itu ngerasa repot dan belum sempat ngeberesin rumah, itu biasanya Pak suami yang bantu ngeberesin. Kayak misalnya ngeberesin mainan anak-anak sampai nyapu itu biasanya dibantuin sama Pak suami. Kalau memang aku itu lagi ribet gitu ya. Pokoknya dalam satu hari ya teman-teman nggak pernah sih yang namanya itu nggak beberes rumah. Kalau misalnya aku nggak sempat ya itu pasti Pak suami yang ngeberesin. Karena memang Pak suami nggak suka gitu ya ngeliatin rumah yang berantakan gitu. Nah beres aku itu nyusunin piring ke dalam lemari. Di sini aku lanjut aja buat ngerapiin kamar. Alhamdulillah anak-anak itu bangunnya lebih cepet gitu ya. Kalau biasanya itu anak-anak itu bangunnya itu lumayan siang, jadi terkadang aku lumayan lama gitu baru ngeberesin tempat tidur. Ya kadang gitu deh teman-teman, nunggu anak-anak itu tuh bangun dulu gitu ya. Nah terkadang pas mereka pun udah bangun, mereka tuh masih main di sini ya kadang aku biarin aja dulu. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya setiap aku ngambil gambar di kamar itu memang lumayan gelap ya. Sampai sekarang ini tuh masih sering lupa banget sama yang namanya itu beli bola lampu ya teman-teman. Padahal udah lama banget direncanain pengen ganti bola lampu yang di kamar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh sering banget lupa. Kalau pas lagi keluar itu nggak tahu kenapa gitu ya, itu sering banget sama yang namanya itu lupa gitu ya. Padahal dari rumah tuh aku udah rencanain nanti tuh mau mampir buat beli bola lampu buat di kamar mandi sama kamar. Tapi ya gitu deh, sering banget sama namanya tuh lupa. Ya gitulah ya teman-teman, terkadang manusia itu ya, lain yang direncanakan dari rumah, lain yang dibeli kalau udah nyampe di luar. Kadang dari rumah itu niatnya itu pengen beli bola lampu, nah sampai di luar itu ingatnya itu martabak sama mie ayamnya, gimana dong ya. Oke lanjut, di sini aku mau beresin untuk jemuran pakaian aku ya, aku jemurin di luar. Ini kan adalah jemuran pakaian aku yang dibuat sama Pak suami kemarin ya teman-teman. Jadi di sini tuh memang ini tuh udah dibersihin sama Pak suami ya pakai sabut kelapa. Jadi kata Pak suami itu jangan dipakai dulu, dijemurin langsung, dipakein hanger aja kata Pak suami biar bener-bener kering semuanya gitu ya untuk si bulu-bulunya gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini tuh aku pakein hanger aja. Nah kalau pakai hanger kan dia tuh nggak langsung ya teman-teman kena ke bambunya. Jadi insya Allah sih aman ya, semoga lah nggak gatel. Ini udah beberapa hari ya di tempat aku tuh nggak ada yang terlalu hujan ya teman-teman. Maksudnya itu cuaca itu nggak hujan gitu ya. Kalau biasanya itu tuh sering banget sama yang namanya hujan. Kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak ya malam. Kadang ya 24 jam gitu ya, non stop gitu ya hujannya ya. Tapi ini tuh udah lumayan beberapa hari ini nggak ada hujan. Itu kalian bisa lihat sendiri untuk tanah itu lumayan kering gitu ya teman-teman. Karena memang ya gitu lagi nggak ada hujan.
Tapi walaupun nggak hujan, di sini tuh sering sama yang namanya itu mendung ya teman-teman. Ya walaupun mendung itu belum tentu hujan gitu ya, tapi kadang itu juga suka was-was kalau pas ngejemurin pakaian kalau cuaca itu mendung. Nah teman-teman, pagi ini tuh cucianku itu lagi banyak-banyaknya ya. Jadi aku tuh mau ngejemurin, aku tuh juga tadi nyuci selimut ya teman-teman. Nah di sini aku tuh jemurin selimutnya di bagian sini aja, karena kan selimut ini kan susah buat dihanger ya. Nah kalau misalnya mau dijemurin di sana itu kan masih ada bulu-bulu kecil gitu kan di bambunya. Jadi udah aku jemurinnya di bagian sini aja, karena di bambu yang ini tuh udah nggak ada bulu-bulunya yang kecil-kecil. Jadi insya Allah aman kalau jemur-jemur di sini. Jadi di sini aja aku jemurin, insya Allah sih bakalan kering ya teman-teman, karena di sini tuh juga kena panas matahari. Alhamdulillah udah beres jemur-jemur, lanjut lagi ke dapur buat bersih-bersih ya teman-teman. Pokoknya mah kerjaan ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh sama yang namanya itu kasur, dapur, dan sumur. Kalau udah beres dari kasur ya balik lagi ke dapur ya teman-teman. Ya begitu-begitu aja lah terus kerjaan. Ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, walaupun itu kerjaan itu aja. Kalau misalnya kita itu selalu semangat dalam menjalaninya dan nggak pernah menjadikan itu beban, insya Allah akan enjoy-enjoy aja sih buat kita jalani. Dapur maksudnya karpet untuk dapurku ini tuh, atau karpet yang di dapur ini tuh udah lumayan memprihatinkan ya teman-teman. Udah banyak banget yang robek-robek, tapi ya sudahlah, biarkan sajalah dulu ya teman-teman, karena kan buat apa juga dibeli-beli dulu gitu ya, biarin aja lah dulu gitu ya. Mending budgetnya itu buat yang lain aja lah dulu, karena sekarang ini kayak bener-bener lagi gencar sama yang namanya itu nabung ya. Karena aku tuh lagi nabung lagi buat upah tukang, supaya nanti setelah habis lebaran itu tuh upah tukangnya juga udah terkumpul. Oke teman-teman, lanjut ya. Setelah nyapu di dapur, lanjut juga nyapu di ruangan serbaguna. Dan itu kalian jangan salfok sama anak-anak, itu tumben mereka itu lagi akur ya teman-teman. Makanya lagi pegangan tangan dan itu lagi saling tarik-tarikan dan jatuh, tapi itu nggak nangis ya, malah ketawa-ketawa gitu. Punya anak kembar itu tuh benar-benar menyenangkan banget ya teman-teman. Jadi anak-anak itu nggak merasa kesepian, selalu ada temannya. Makanya aku selalu mengusahakan anak-anak itu tidurnya itu berbarengan. Jadi nggak satu tidur jam segini, satu tidur jam segitu, enggak ya teman-teman. Pokoknya selalu aku usahain makannya bareng, mandinya bareng, tidurnya bareng gitu ya. Biar mereka itu menikmati masa-masa mereka bersama, dan semoga aja mereka akur-akur ya. Ya walaupun yang namanya anak-anak nggak bisa selalu namanya itu akur ya teman-teman. Bentar-bentar itu udah berperang, bentar-bentar nanti itu baikan lagi, bentar-bentar nanti itu udah berantem, ya gitu deh seterusnya. Tapi namanya juga anak-anak ya teman-teman, jadi ya dibiarin aja lah gitu, asalkan mereka tuh nggak saling pukul aja udah. Oke, masih lanjut buat sapu-sapunya sampai ke teras ya teman-teman. Pokoknya teras ini tuh wajib selalu disapu, karena memang kalau anak-anak mainnya itu tuh seringnya itu di sini ya. Pokoknya semenjak ada teras ini tuh tempat yang lumayan nyaman buat ngapa-ngapain gitu ya. Itu di sini mau bersantai itu juga enak, itu enak banget tuh di sini ya. Karena pas duduk-duduk di sini kena angin itu bener-bener enak banget gitu. Masih apa sih teman-teman, masih kurang sih sebenarnya teras ini tuh, kurang tempat duduk, kurang kursi gitu ya. Mungkin kalau ada kursi bakalan lebih nyaman ya, jadi enak gitu ya, sambil nyantai nyender di kursi itu sambil menikmati gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, sabar-sabar aja dulu ya teman-teman, karena kalau misalnya ntar dipaksain malah nanti tuh kitanya yang kewalahan sendiri gitu ya, menuruti keinginan hati. Karena kan keinginan kita itu kan nggak ada habisnya ya teman-teman. Kita pengen ini, pengen itu, besok udah dapat yang ini, pengen yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya pas ada keinginan kayak gitu tuh ya udah nggak usah terlalu dipaksain gitu ya. Kalau misalnya memang ada rezekinya ya udah dibeli, kalau nggak ya udah biarin aja dulu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Oke, alhamdulillah udah beres nyapu di teras. Lanjut di sini aku itu mau potongin kukunya anak-anak, karena ini tuh kukunya udah panjang. Biasanya kan aku potongin kuku anak-anak itu setelah habis mandi ya teman-teman. Tapi kali ini aku mau potongin kukunya mereka sekarang aja gitu ya, nggak habis mandi, karena memang ini tuh udah nggak tahan banget ngelihatnya itu udah panjang gitu untuk kukunya. Cuman kuku tangannya aja sih yang panjang, kalau kakinya itu masih belum. Jadi ya udah di sini aku potongin dulu kukunya anak-anak. Alhamdulillah kalau anak-anak itu potong kuku mereka itu nggak nangis, nggak berantem gitu ya, pasti kayak antri bergantian. Ini yang pertama aku potongin kukunya itu adalah kakak ya teman-teman. Nah nanti baru adek.
Oh ya, ini adalah baju yang dipakai sama anak-anak yang aku beli beberapa hari yang lalu ya teman-teman, yang di serba 35.000 itu. Menurut aku bajunya itu bagus ya teman-teman, apalagi baju setelan kayak gini, dia tuh kayak benar-benar nyaman sih bajunya. Apalagi ini tuh cocok banget buat baju harian, buat baju dipakai tidur juga enak gitu ya. Daripada baju yang terlalu bergaya-gaya, nah itu biasanya anak-anak malah risih buat makainya. For way too long now. If I can lay down beside you. Oh ya teman-teman, untuk tahun ini bulan puasa itu berasa lebih cepat ya teman-teman datangnya, yaitu bulan 3 ya kalau aku nggak salah inget ya. Berarti aku tuh harus bener-bener nabung lagi buat tambahan lebaran ya, karena kan kemarin sinking fund lebaran aku itu belum tercapai ya. Aku tuh pengennya itu minimal itu 1 juta ya teman-teman untuk sinking fund lebaran, karena itu tuh nanti aku tuh beli buat beli baju anak-anak gitu ya teman-teman, sama beli baju aku, beli baju pak suami, dan kalau misalnya nanti ada sisanya pengen beli kue, karena memang aku tuh pengen banget punya pegangan gitu ya teman-teman untuk persiapan lebaran gitu ya. Jadi nggak ngarepin dari THR-nya pak suami, karena pengen itu THR-nya pak suami nanti itu tuh full ditabung gitu ya, karena kan buat upah tukang itu lumayan besar loh teman-teman. Terkait itu aja kalau untuk perkiraan aja gitu ya, itu tuh nggak kemana, sekitar 5-7 jutaan gitu ya buat upah tukang. Ya tergantung sih teman-teman, belum tahu juga pastinya. Cuman nggak mungkin kan kita itu mau kalau nyiapin upah tukang itu cuman ngepas gitu doang gitu ya. Pasti harus disiapin dana yang lebih gitu kan. Jadi ya kayak harus benar-benar gencar banget buat nabung. Bukan berarti nggak boleh membeli sesuatu atau nggak boleh membeli keinginan-keinginan, itu boleh. Cuman harus berbatas ya teman-teman, karena selagi masih muda pengen banget nabung gitu ya, biar apa yang diinginkan itu tuh tercapai. Nggak apa-apa kalau misalnya orang bilang itu dulu, nggak usah pelit-pelit ke diri sendiri, hidup itu cuma sekali gitu ya. Makanya karena hidup itu cuma sekali, jadi pengen hidup itu tuh berkualitas gitu ya teman-teman, baik dari ibadah, baik dari segi ekonomi, baik dari rumah gitu ya. Jadi pengen lebih berkualitas gitu kan, itu kan wajar ya teman-teman kalau misalnya kita itu pengen punya keinginan kayak gitu. Jadi sekarang ini tuh aku memang lumayan berhemat, cuman nggak hemat-hemat banget sih. Kalau misalnya mau jajan ya masih bisa jajan, karena kan aku juga jualan pulsa buat memenuhi jajan gitu ya. Nah terkadang juga ada gaji dari YouTube gitu kan, jadi lumayan juga nanti pas gajian disimpan sebagian, disimpan juga maksudnya itu diambil juga sedikit buat jajan, buat buat beli-beli keperluan atau keinginan-keinginan gitu. Tapi harus lebih besar untuk ditabung gitu ya, biar tabungan itu cepat tercapainya. Mungkin untuk kalian yang udah ngerasakan renovasi rumah ataupun membangun, pasti kayak udah kebayang ya teman-teman ribetnya bagaimana gitu ya. Karena kalau misalnya kalian namanya udah renovasi, bangun-bangun itu biasanya nggak cuma apa yang kita rencanakan aja gitu ya, biasanya juga suka merembet kemana-mana, dan terkadang itu biayanya itu bisa lari dari perkiraan gitu kan, bisa berlebih dari perkiraan kita gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar punya persiapan penuh gitu ya. Dan aku tuh juga nggak mau teman-teman gara-gara pengen rencana renovasi dapur malah ngutang sana sini. Nah itu aku nggak mau ya, semoga lah enggak gitu ya teman-teman. Pokoknya aku usahakan aja semaksimal aku dulu buat nabung, dan semoga nanti tuh nggak sampai berhutang. Kalaupun nanti terpaksa berhutang banget gitu ya, ya mau gimana lagi gitu ya, tapi jangan sampai lah gitu kalau bisa gitu ya. Oke, lanjut dulu ke videonya ya teman-teman. Di sini aku lagi ngupasin nangka, karena memang aku tuh mau masak bareng sama kakak ipar aku rencananya ya. Jadi nangkanya ini sengaja banget dimasaknya itu banyak, jadi nanti tuh dibagi-bagi sama kakak ipar aku dan sama yang punya nangka. Jadi tadi aku minta nangka ini ke tetangga aku, dan aku bilang nanti kalau misalnya mateng aku akan kasih ke dia gitu. Tapi untuk video masak-masaknya itu di next video aja ya teman-teman, karena kalau digabungin di video ini durasinya itu bakalan panjang banget gitu ya, dan takutnya malah kalian tuh bosan kan. Jadi ya udah, untuk video masak-masaknya itu aku uploadnya di next video aja, kalian tungguin aja ya. Jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar video terbaru dari aku itu kalian selalu mendapatkan updateannya. Nah teman-teman, itu tuh ada yang satu lagi yang bantuin aku motong-motongin, itu adalah kakak ipar aku ya teman-teman. Cuman memang aku tuh susah banget buat mindah-mindahin kamera, karena tangan aku tuh lumayan bergetah gitu ya. Jadi biarin aja lah kayak gini, cuma sesekali aja gitu ya dipindahin untuk si tripodnya. Di sini aku potongnya itu nggak terlalu besar-besar ya teman-teman, karena beneran deh aku kurang suka sama nangka yang dipotong besar-besar gitu ya. Nggak tahu kenapa kayak susah masuknya ke mulut gitu ya. Jadi lebih enak kalau misalnya dipotongnya itu rada kecil-kecil, dia juga kan jadi jauh lebih cepat empuknya.
Kalau di sini itu nangka itu nggak ada ya teman-teman, yang dijual itu tuh yang udah dikupas gitu tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya mau masak gulai nangka ya udah kupas sendiri gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.